Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Eza Maesa di Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Kita awali informasi pertama, PMI Tuban sangat kekurangan stok darah di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya bersama Ari Agustias, Suara Tuban. Dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19, Palang Merah Indonesia, PMI Tuban beberapa kali mengalami kekurangan stok darah. Ketersediaan darah di PMI Tuban mengalami penurunan secara drastis karena mereka tidak lagi mengadakan kegiatan donor darah di luar. Selama pandemi ini berlangsung, mereka hanya menerima pendonor yang langsung datang ke kantor. Sedangkan komunitas yang biasa mendonor masih takut dengan adanya COVID-19. Penanggung jawab P2D2S PMI Tuban, Agus Harjunadi mengatakan, persediaan yang dimiliki PMI Tuban saat ini hanya dari pendonor yang datang ke kantor saja. Hal tersebut masih sangat jauh dan sangat kurang dari persediaan yang seharusnya. Dalam kondisi COVID ini, di PMI Tuban sangat kekurangan darah karena kita tidak mengadakan kegiatan yang di luar. Karena komunitas-komunitas itu sementara masih istilahnya takut dengan adanya COVID. Jadi kita hanya istilahnya darah yang datang di kantor saja. Nah itu sangat kurang. Padahal yang sangat menunjang itu kegiatan yang di luar kantor. Contoh aja seperti Semen Gresik, TBPI, dan yang lainnya itu untuk sementara saat ini belum mengadakan. Jadi dia akan mengadakan nanti kalau sudah saatnya COVID sudah tidak ada atau kondisi sudah aman baru mengadakan. Donor yang sangat menunjang persediaan sebagian besar dari kegiatan di luar kantor. Namun saat ini pihaknya masih belum mengadakan kegiatan tersebut karena masih menunggu sampai kondisi benar-benar aman dari COVID-19. Ari Agustias, Pradia, Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Suara Pasuruan, ada Sofia Latif mengabarkan selama pandemi COVID-19, Bupati Pasuruan keluarkan SE biaya pelayanan gratis bagi peserta aktif KB. Dalam rangka untuk mempertahankan angka kelahiran dan menjaga kelestarian peserta KB aktif selama pandemi COVID-19, HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan mengeluarkan surat edaran tertanggal 29 Mei 2020 tentang pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB. Dalam surat edaran itu, pelayanan peserta KB aktif dan peserta KB baru selama pandemi COVID-19 tetap diadakan sesuai standar sosial dan physical distancing. Tidak hanya itu saja, Pemkab Pasuruan juga menggratiskan biaya pelayanan ber-KB bagi ibu rumah tangga maupun pasangan usia subur seperti pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, penanganan komplikasi KB, dan pemasangan dan pelepasan implan. Terkait hal itu, Lumbini Pejati Layung, Kepala Dinas KBPP, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan mengatakan pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB dimulai sejak 29 Mei dan terus berlaku selama pandemi COVID-19 dan dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Pasuruan dan RSUD Bangil dan Grati. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang ingin menunda kehamilan di tengah pandemi dengan cara ber-KB. Nanti generasi penerus kita adalah generasi yang berkualitas sehingga dampak dari pandemi ini tidak terjadi pada generasi kita yang akan datang. Makanya dibuat regulasi untuk pembebasan biaya pelayanan KB di Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya bergeser ke Suara Kota Probolinggo, ada Vivi Agustiani mengabarkan 4 pasien COVID-19 yang sembuh akhirnya dipulangkan. 4 pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh pada hari Senin sore akhirnya dipulangkan pada hari Selasa pagi kemarin. Sebuah acara seremonial sederhana melepas kepulangan mereka yang sudah berjuang melawan COVID-19 selama berpuluh-puluh hari di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Pemulangan keempat pasien tersebut dilakukan oleh PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Dr. Abror HS Kuda dan jajarannya. Abror menyampaikan kepada keempat pasien yang sudah sembuh bahwa COVID-19 bukanlah aib, tetapi infeksi yang bisa disembuhkan melalui protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. RSUD juga tidak pernah menjadikan perawatan pasien COVID-19 sebagai bisnis yang diperjualbelikan. Dia juga berpesan kepada pasien yang telah sembuh untuk menjadi motivator kepada masyarakat yang bisa meredam kepanikan tentang COVID-19 dan mindset buruk di masyarakat tentang rumah sakit. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah memberikan pelayanan terbaik selama pasien dirawat. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Informasi berikutnya, Kampung Tangguh Semeru Desa Tapan jadi pilot project selengkapnya dikabarkan Mega Kristi RGR FM Tulungagung.
Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM bersama unsur Forpimda dan leading sektor penanganan COVID-19 menghadiri acara peresmian Kampung Tangguh Semeru, Sehat, Aman, Tertib dan Rukun di Desa Tapan, Kedungwaru, dan acara dilaksanakan di Balai Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru. Diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa Tapan Mugiono yang menyampaikan bahwa Dusun Donorejo Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru ditunjuk sebagai pilot project percontohan pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di wilayah Kecamatan Kedungwaru. Diinformasikan pula bahwa di Desa Tapan ada 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19 yang saat ini dalam masa karantina dan dilakukan perawatan oleh tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mugiono menyampaikan untuk menciptakan keamanan lingkungan sudah dilaksanakan penjagaan di pos kamling, disiapkan pula lumbung pangan yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk pelatihan tentang pemulasaran jenazah dan beberapa pelatihan lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam sambutannya, Kapolres Tulung Agung yang menyampaikan prinsip utama menjalankan Kampung Tangguh Semeru adalah semangat serentak dan sukarela, yakni nilai-nilai kegotong royongan. Kedepannya 3 pilar dan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mengakhiri masa pandemi COVID-19 dan warga menuju new normal life. Beralih ke Radio Persada FM, ada Oza Ahmad mengabarkan puluhan klinik kesehatan di Kabupaten Blitar dipastikan tetap buka, penerapan protokol kesehatan ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memastikan seluruh klinik kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, penerapan protokol kesehatan saat ini semakin ditingkatkan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati mengatakan ada 22 klinik kesehatan yang sudah berizin. Saat ini semuanya masih tetap buka, tetapi menerapkan protokol kesehatan dengan lebih hati-hati. Di antaranya tidak hanya memakai masker dan sarung tangan, tetapi juga memakai kacamata Google, menjaga jarak, serta memberikan pembatas berupa plastik antara dokter dengan pasien. Selain itu juga sudah menghimbau kepada masyarakat jika tidak perlu sekali periksa langsung. Diharapkan tidak datang ke klinik dan bisa melalui telemedicine. Klinik-klinik yang di Kabupaten Blitar itu semuanya masih tetap buka. Tetapi mereka menerapkan protokol kesehatan yang walaupun mereka kesehatan ya, mereka jadi jauh lebih berhati-hati. Christine menambahkan satu di antara alasan peningkatan penerapan protokol kesehatan dilakukan karena beberapa waktu lalu ada kejadian di 3 klinik di mana terdapat orang-orang dari luar kota saat waktu musim mudik mampir untuk periksa karena batuk dan pilek. Ternyata dengan berjalannya waktu, pasien tersebut positif corona. Oza Ahmad melaporkan. Dari Persada FM kita bergeser ke Suara Gresik, ada Isatun Hania mengabarkan PSBB Jilid 3 berakhir, Kabupaten Gresik memasuki masa transisi. Bupati ajak masyarakat patuhi protokol kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik yang sempat memasuki Jilid 3 resmi tidak diperpanjang. Saat ini, pemerintah Kabupaten Gresik lakukan masa transisi menuju new normal dengan masa transisi yang diagendakan akan berlangsung selama 2 pekan. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, agenda masa transisi ini akan menjadi pekerjaan berat ketimbang masa PSBB, dengan meminta gotong royong dari masyarakat dapat patuh dan tumbuh dari kesadaran diri sendiri menegakkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Dengan tanggung jawab yang begitu besar ini ada di pundak kita masing-masing. Sekali lagi, mulai dari lapisan bawah, masyarakat yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan, ayo kita jaga bareng-bareng. Ayo kita tingkatkan masalah penegakan disiplin protokol kesehatan ini untuk semakin menjadi perhatian kita. Pekerjaan bisa berjalan lancar, ekonomi bisa berputar begitu baik, pertumbuhan ekonomi bisa naik, kehidupan kita bisa terjamin. Tapi COVID tidak ada, COVID penuh melandai banget kan begitu. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Harapannya, kegiatan perekonomian dapat pulih kembali dan penyebaran virus corona dapat ditekan. Saya Syatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Informasi selanjutnya dari Realita FM, ada Robi Firdaus membawa kabar persiapan new normal perguruan tinggi FRPB Pamekasan sterilisasi kampus Unira. Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pamekasan sterilisasi kampus Universitas Madura atau Unira dengan dilakukan penyemprotan disinfektan pada tiap tempat dan sudut-sudut demi mengantisipasi penularan pandemi COVID-19.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat FRPB Pamekasan Wahyudi mengatakan, sterilisasi penyemprotan disinfektan di setiap sudut lingkungan kampus Unira ini adalah permintaan dari kampus dalam mengantisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 dan menghadapi persiapan new normal di pendidikan tinggi. Wahyudi mengatakan, dalam menghadapi new normal pada lingkungan perguruan tinggi, informasinya, minggu depan kampus Unira akan kembali aktif setelah hampir 3 bulan tak ada aktivitas di dalam kampus selama pandemi, sehingga lingkungan kampus sudah steril dan mahasiswa nantinya harus mengikuti protokol kesehatan. Kita hari ini di kampus Unira, persiapan new normal pendidikan tinggi, jangannya kan minggu depan ini sudah mulai aktif. Jadi pihak kampus itu mengundang kami, forum relawan penanggulangan bencana untuk melakukan disinfektan di fakultas. Terus juga sama semua, di semua ruangan yang ada, sampai dengan rektorat, di UKM juga permintaan di kampus untuk segera disinfektan. Dikhawatirkan tidak ada perubahan dan minggu depan sudah bisa aktif, jadi teman-teman mahasiswa sudah bisa steril. Tapi pasti teman-teman mahasiswa diharapkan tetap berprotokol kesehatan COVID seperti yang dianjurkan untuk menyambut new normal itu. Saya Robi dari Ralita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Suara Lumajang. Ada Bobi Wijayanto mengabarkan Pemkab Lumajang gencarkan sosialisasi wajib masker, Bupati turun langsung ke pasar tradisional. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan wajib menggunakan masker di Pasar Kerai, Kecamatan Yosowilangun, Selasa pagi kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghimbau kepada pedagang maupun pengunjung pasar untuk selalu menggunakan masker di saat beraktivitas di luar rumah. Di kegiatan sosialisasi itu, Bupati juga memberikan masker kepada pedagang maupun pengunjung pasar yang tidak mengenakan masker. Tadi saya lihat ada sebagian yang tidak menggunakan masker, tentu saya bagi masker, dan sebagian juga sudah menggunakan masker. Ini akan terus kami sosialisasikan supaya pencegahan corona ini betul-betul nyata dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Lebih lanjut, ia bersyukur karena saat ini Kabupaten Lumajang telah masuk zona kuning, serta untuk kesembuhan yang teridentifikasi COVID-19 juga semakin banyak. Itu artinya yang harus kita rawat terkait dengan positif corona juga semakin sedikit. Nah, semoga ini semakin membaik dan kesembuhannya semakin banyak lagi. Nah, karena itu semua harus menjaga, termasuk hari ini, pagi ini, saya sosialisasi menggunakan masker kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya, Panji Harto dari Suara Sidoarjo mengabarkan transisi new normal per tanggal 9 Juni masyarakat Sidoarjo diharap untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Terkait hal ini, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, mengatakan Pemkab Sidoarjo ingin menerapkan transisi new normal dengan tetap melakukan penguatan yang kuat untuk pencegahan COVID-19. Penguatan itu akan dilakukan di tingkat desa kelurahan. Jadi ke depan kami berharap masyarakat berkegiatan tetapi tetap menggunakan dan tetap menjunjung tinggi SOP kesehatan yang benar. Jadi seperti itu, jadi perusahaan-perusahaan juga tetap jalan, bahkan tempat-tempat bisnis lainnya, tetapi semuanya menggunakan SOP yang benar. Bahkan kalau perlu harus mengurangi dari volume yang ada. Jadi selama 100%, maka kami berharap bisa diisi dengan 50%. Sahabat, selain penguatan di tingkat desa, penguatan protokol kesehatan akan diperketat juga di mal dan perusahaan. Satu di antaranya dengan pembatasan kapasitas manusia di dalamnya. Cak Nur juga ingin checkpoint di perbatasan untuk dikurangi. Pihaknya ingin menerapkan transisi new normal karena memperhitungkan kondisi warga saat ini. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kita ke Kirana Nisa, Mardika FM Kota Blitar, tingkatkan kedisiplinan anggota DPRD Kota Blitar, tetapkan rancangan peraturan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penetapan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan Selasa 9 Juni 2020 di Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Blitar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Syarul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan kode etik ini untuk mendisiplinkan anggota dalam melakukan kegiatan. Misalnya tata cara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak dan kunjungan kerja. Sedangkan tata
tata beracara Badan Kehormatan berkaitan dengan penyampaian pengaduan, baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD tentang adanya penyimpangan maupun kesalahan yang dilakukan pimpinan dan anggota Dewan. Jika pengaduan itu dari masyarakat, maka surat pengaduan tetap ditujukan ke Ketua DPRD. Pimpinan selanjutnya akan melakukan musyawarah terkait hal tersebut. Setelah itu, Ketua DPR akan meneruskan surat pengaduan ke Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti. Syahrul menegaskan dalam Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan juga diatur sanksi bagi anggota Dewan yang melanggar. Pemberian sanksi nantinya bisa langsung diserahkan ke masing-masing partai politik maupun ke hukum. Bahwa kegiatan-kegiatan di DPRD yang diikuti oleh anggota DPRD ini mengikuti kode etik yang telah ditentukan bersama. Misalkan tata cara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat. Syahrul berharap dengan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan semakin mendisiplinkan kerja para anggota Dewan Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya kita ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia membawa kabar Wali Kota bagikan sembako kepada masyarakat sembari bersepeda bersama Kepala OPD. Bersepeda keliling kota hingga sampai ke daerah tetangga tengah, gencar Bersepeda keliling kota hingga sampai ke daerah tetangga, tengah gencar dilakukan Wali Kota Madiun Maidi belakangan ini. Saat akhir pekan, goes dilakukan tiap pagi, dengan mengambil rute hingga luar kota. Hal itu sengaja dilakukan sekaligus untuk mencari bibit tanaman yang akan dipasang di taman kota. Sedangkan jika hari kerja dilaksanakan pada sore dan malam hari. Agenda rutin itu tak hanya dilakukan untuk menambah stamina, namun juga untuk memberikan bantuan sembako langsung kepada masyarakat. Ratusan bantuan paket sembako tersebut disalurkan kepada duafa di sejumlah kelurahan yang menjadi rute bersepeda. Kali ini, warga di Kampung Tangguh, Kelurahan Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Manguharjo, Winongo, Ngegong, Sogaten, Patihan, Madiun Lor, dan Pangungangan. Wali Kota mengatakan dengan bersepeda dirinya bisa secara detail meninjau langsung masyarakat hingga masuk gang. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu berharap melalui giat bersepeda yang dilakukannya mampu membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan sinergi antar OPD. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi terakhir, perayaan Hari Jadi Kabupaten Ngawi akan digelar secara sederhana. Selengkapnya bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Kabupaten Ngawi bakal menggelar acara Hari Jadi ke-662 pada 7 Juli mendatang secara sederhana. Panitia terpaksa meniadakan sejumlah kegiatan dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Budi Srisyono Bupati Ngawi mengatakan perayaan Hari Jadi tahun ini hanya akan diwarnai sejumlah kegiatan inti seperti jamasan pusaka dan doa bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti kirap pusaka, ziarah makam, dan pawai pembangunan ditiadakan. Apabila ada pertunjukan wayang, konsep akan dibuat live streaming. Bupati Ngawi menambahkan di masa pandemik seperti ini, kebutuhan masyarakat jauh lebih penting daripada untuk menggelar kegiatan yang meriah. Sejumlah pos anggaran bakal direfocusing untuk memenuhi keperluan warga terdampak pandemi. Renata Surya, Suara Ngawi. Demikian buletin edisi hari ini bersama saya Eza Maesa. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.